Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zizi Abidin dengan NIM 101092400026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan matkul fisika. Yang pertama, di sini ada diferensial dan integral. Diferensial dan integral. Besaran fisis. Setiap keadaan fisis dari materi selalu dinyatakan sebagai fungsi matematis dari besaran lain yang mempengaruhinya. S sama dengan F buka kurung X1 min X2 dan selanjutnya dan Xn tutup kurung dan buka kurung 1,8 dan tutup kurung. S menyatakan besaran yang di S menyatakan besaran yang diukur. Sedangkan X1 menyatakan variabel yang menentukan besaran S. Sebagai contoh, gaya interaksi antar dua partikel bermuatan F ditentukan oleh besar muatan pertama Q1, besar muatan kedua Q2, jarak antar partikel R12, dan medium di mana kedua partikel tersebut berada. Namun, untuk menggambarkan sebuah besaran yang merupakan fungsi dari beberapa variabel cukup sulit. Pada pembahasan materi di sini ditinjau besaran yang hanya bergantung pada satu variabel saja. Diferensial atau turunan pertama kali dibahas untuk menentukan garis singgung dari suatu kurva. Masalah ini sudah dibahas sejak zaman Archimedes sekitar abad ke-3 SM. Dalam fisika, turunan pertama kali digunakan untuk menentukan besaran kecepatan sesaat pada T tertentu dari persamaan posisi terhadap waktu. Dalam fisika, suatu besaran A yang dinyatakan sebagai perbandingan besaran B terhadap besaran C. 2. Kinematika. Di sini, kinematika adalah cabang ilmu fisika yang membahas gerak benda tanpa memperhatikan penyebab gerak benda tersebut. Penyebab gerak yang sering ditinjau adalah gaya atau momentum. Pergerakan suatu benda itu dapat berupa translasi atau perpindahan, rotasi atau vibrasi. Dalam bab ini dibahas mengenai gerak translasi dan rotasi saja. Sedangkan gerak vibrasi akan dibahas pada bab selanjutnya yang berkaitan dengan gerak harmonik. Ada tiga besaran fisis yang digunakan untuk mengetahui gerak sebuah partikel, yaitu satu posisi dalam kurung R, satuannya dalam meter. Posisi relatif perpindahan dalam kurung dr dan jarak tempuh. Dua, kecepatan dalam simbol itu v, satuannya m per second atau meter per second. Kecepatan rata-rata v rata-rata dan saat dalam kurung v. Ketiga, percepatan dalam simbol a dengan satuannya m per s pangkat 2. Percepatan rata-rata a rata-rata dan sesaat a. Contoh dari gerak translasi: menggeser meja dari suatu tempat ke tempat yang lain, mobil bergerak dari kota A ke kota B, dan sebagainya. Contoh dari gerak rotasi: planet Merkurius mengelilingi matahari, elektron mengelilingi inti atom, putaran baling-baling helikopter, dan lain-lain. Posisi: suatu perpindahan benda dicirikan oleh perubahan posisi dari benda tersebut. Perubahan posisi benda selalu dinyatakan dalam parameter waktu. Sebagai contoh, perjalanan sebuah bis dari Bandung ke Jakarta. Oleh karena itu, posisi benda adalah fungsi dari waktu. Posisi dibanding X sama dengan F dalam kurung T. Untuk materi yang ketiga, gerak dua dimensi dan tiga dimensi. Di sini gerak dua dimensi dan tiga dimensi. Untuk yang pertama adalah ada dua dimensi dengan rumus R dalam kurung T sama dengan X dalam kurung T I plus Y dalam kurung T J. Contoh, R dalam kurung T sama dengan TI plus buka kurung T plus 1 tutup kurung J. R dalam kurung T
sama dengan R dalam kurung cos omega T I plus sin omega T J. Di, di sini rumus tiga dimensi. R dalam kurung T sama dengan X dalam dalam kurung T I plus Y dalam kurung T J plus Z dalam kurung T dikali K. Contoh, R dalam kurung T sama dengan TI plus buka kurung T di plus satu tutup kurung J min K. RT, R dalam kurung T sama dengan R buka kurung cos omega T I plus sin omega T J tutup kurung plus K. Kecepatan, besaran lain dalam gerak translasi yang menyatakan perubahan posisi terhadap waktu adalah kecepatan. Umumnya, posisi dinyatakan dalam bentuk vektor, kecuali untuk gerak satu dimensi. Maka kecepatan juga merupakan besaran vektor. Kecepatan sebuah benda sama dengan turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Untuk rumus kecepatan, V dalam kurung T sama dengan dr dalam kurung T per dt. Contoh, posisi R dalam kurung T sama dengan TI plus buka kurung T min 1 tutup kurung derajat J kurangi K. J atau min J min K. Kecepatan sama dengan V dalam kurung T sama dengan I plus buka kurung T min 1 tutup kurung J. Kecepatan rata-rata. Nah, di sini ada rumus kecepatan rata-rata. V sama dengan delta R dalam kurung T per delta T sama dengan R dalam kurung T dikurangi R dalam kurung T0 per T sama per T dikurangi T0. Sehingga persamaan posisi dapat dinyatakan R dalam kurung T sama dengan R0 plus V dikali delta T. Untuk persamaan posisi dalam satu dimensi, X dalam T sama dengan X0 plus V dalam V dikali delta T. R dalam kurung T0 dan X dalam kurung T0 menyatakan posisi pada keadaan awal. Nah, di sini yang materi keempat ada dinamika macam-macam gaya. Dinamika. Dinamika adalah cabang dari mekanik. Dinamika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari gerak benda ditinjau dari penyebabnya. Dinamika benda tidak lepas dari hukum Newton, yaitu A. Benda akan diam atau GLB jika gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol. GLB itu gerak lurus beraturan. Untuk yang B, percepatan benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. C. Jika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Selanjutnya ada gaya gesekan. Gaya ini adalah gaya yang terjadi akibat adanya gesekan antara benda yang ditarik oleh suatu gaya aksi dengan alasnya. Arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak relatif benda. Ada dua jenis benda gesekan, yaitu gaya gesekan statik dan gaya gesekan kinetik. Jika sebuah benda ditarik oleh sebuah gaya pada permukaan kasar dan ternyata benda tersebut tidak bergerak, maka pada benda tersebut bekerja gaya gesekan yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Gaya ini adalah gaya gesek statik. Nah, di sini ada rumus gaya gesek statik itu Fs sama dengan F. Sigma F sama dengan 0, A sama dengan 0. Jika gaya F diperbesar, maka Fs juga membesar sampai nilai maksimum. Di mana jika gaya F diperbesar lagi sehingga lebih besar daripada Fs maksimum, maka benda akan bergerak. Fs max sebanding dengan gaya normal benda sub.
benda dan suatu konstanta, yaitu koefisien gesekan statik US. Nah, di sini rumus untuk gaya gesek statik, gaya gesek statik sama dengan F S max sama dengan USN. Sigma F tetap sama dengan 0 dan A juga sama dengan 0. Nah, di sini rumus gaya gesek kinetik. Ya, di sini ada gaya gesek kinetik sama dengan F min FK sama dengan MA. FK sama dengan UKN. Untuk gaya F lebih besar daripada gaya gesekan statik maksimum, benda akan bergerak dengan percepatan A. Jika benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik yang besarnya sebanding dengan gaya normal benda dan suatu konstanta, yaitu koefisien gesekan kinetik UK. Nilai UK selalu lebih kecil daripada US. Yang kelima, dinamika rotasi. Perpaduan gerak translasi dan gerak rotasi adalah gerak menggelinding. Pada gerak translasi, titik sentuh bola selalu bergerak terhadap lantai. Dalam kurung bola tergelincir dan terjadi jika lantai licin. Di sini ada gambarnya gerak rotasi. Nah, di sini ada gambarnya gerak menggelinding. Nah, di sini gerak menggelinding. Sama. Oh, udah. Jika gerak translasi dan gerak rotasi tersebut dimiliki secara bersamaan oleh bola, maka menghasilkan gerak berikut. Perpaduan gerak translasi dan rotasi ini yang menghasilkan gerakan bola menggelinding. Proses menggelinding akan terjadi jika titik sentuh bola tidak bergerak, menempel terhadap lantai. Nah, di sini proses menggelinding akan terjadi jika titik sentuh bola tidak bergerak atau menempel terhadap lantai. Bola tidak selip atau tergelincir dan ini akan terjadi jika lantai kasar. Keenam ada usaha dan energi. Usaha dan energi. Usaha dalam pengertian di fisika sebanding dengan gaya dan perpindahan. Usaha yang dilakukan makin besar jika gaya yang bekerja pada benda juga besar. Jika gaya yang bekerja pada benda besar, namun benda belum bergerak, maka tidak ada usaha. Kan karena bendanya itu masih tetap, jadi tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi ini tidak ada usaha di dalam itu. Untuk energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Beberapa contoh energi. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dinamakan energi kinetik. Energi kinetik contohnya itu yaitu mobil yang bergerak akan memiliki energi kinetik. Jadi mobil yang bergerak itu di dalamnya ada energi kinetiknya. Nah, energi yang ada karena letak atau konfigurasi sistem dinamakan energi potensial. Nah, selanjutnya ada usaha. Usaha disimbolkan dengan lambang W, memiliki satuan internal fungsional Joule J. Jika gaya F konstanta dan berimpit dengan perpindahan delta R benda, maka W AB sama dengan F dalam kurung delta R. Nah, di sini ada gambarnya. Selanjutnya, jika gaya F konstanta dan tidak berimpit dengan perpindahan delta R benda, maka W sama dengan F delta R sama dengan F dalam kurung delta R tutup kurung cos alpha. Di sini ada contoh gambarnya. Dan ini secara umum jika gaya tidak konstan dan atau lintasan tidak membentuk garis lurus, maka WAP sama dengan B sampai dengan A F dikali DR. Di sini ada contoh gambarnya. Yang ketujuh, ada momentum linier. Impuls dan momentum linier. Definisi momentum. Momentum linier atau ditulis momentum saja adalah kuantitas gerak yang bergantung pada massa dan kecepatan benda dalam kurung V atau dengan simbol V. Momentum adalah vektor dan besarnya disimbolkan dengan P, memiliki satuan kilogram meter per second. P sama dengan M dikali V.
Definisi impuls secara matematis, impuls didefinisikan sebagai integral dari gaya yang bekerja pada benda terhadap waktu. Impuls juga besaran vektor, disimbolkan dengan I memiliki satuan ns. I sama dengan E, I sama dengan T sampai dengan T0 F dt. Ini ada hukum Newton dalam impuls. Hukum Newton dapat ditulis kembali dalam bentuk F sama dengan dP per dt sama dengan d per dt dalam kurung m dr per dt. Jika gaya jika gaya F tersebut diintegralkan untuk seluruh waktu, maka persamaan di atas menjadi I, I sampai dengan F dt sama dengan P, P sampai dengan P0 D, dP sama dengan P min P0 sama dengan MV di, ini berarti dikurangi dikurangi P0 sama dengan MV dikurangi MV0. Dengan P adalah momentum akhir, P0 momentum awal, V adalah kecepatan akhir dan V0 adalah kecepatan awal. Dengan definisi impuls dan momentum maka diperoleh I sama dengan P dikurangi P0 sama dengan delta P. Atau dengan kata lain, impuls sama dengan perubahan momentum. 8. Ada gerak rotasi. Ketika benda berrotasi, terjadi perubahan posisi sudut. Perpindahan sudut sama dengan sudut yang dibuat benda yang berotasi selama selang waktu tertentu dengan rumus alfa sama dengan S per R. S adalah panjang busur dan R adalah jari-jari. Di sini ada gambar untuk contoh gambarnya. Nah, selanjutnya sudut diukur dalam radian. Terus perpindahan sudut alfa diukur dalam benda yang berputar. Delta alfa sama dengan alfa F dikurangi alfa 0. Alfa 0 adalah posisi sudut awal dan sedangkan alfa F posisi sudut akhir. Satu putaran penuh alfa sama dengan 2 pi R per R rad sama dengan 2 pi rad. Satu rad sama dengan 360 derajat per 2 pi sama dengan 180 derajat per pi sama dengan 57,3 derajat. Laju sudut rata-rata W sama dengan laju perubahan posisi sudut terhadap waktu. Bukan W ini. Ini apa? Omega. Laju sudut rata-rata omega sama dengan laju perubahan posisi sudut terhadap waktu. Omega ini untuk rumusnya omega sama dengan delta alfa per delta t. Untuk delta alfa sama dengan perubahan sudut dan delta t adalah waktu. Radian per detik adalah rad per second. Laju sudut sesaat omega sama dengan d alfa per dt. Laju linier dalam kurung V atau dengan simbol V dan laju sudut omega yang mengelilingi satu lingkaran. V sama dengan 2 pi R plus V sama dengan 2 pi R per T. Dan untuk yang omega sama dengan 2 pi per T. Sehingga hubungan laju linier dengan laju sudut adalah V sama dengan R omega. Laju sudut bernilai positif jika benda bergerak berlawanan jarum jam dan sebaliknya. Semua titik dari benda pejal dalam kurung rigid yang berotasi memiliki kecepatan sudut yang sama. Selanjutnya laju sudut. Frekuensi F, frekuensi dengan simbolnya F sama dengan jumlah putaran tiap sekon. Satuan frekuensi adalah Hz atau 1 per S. Perlu yang diperhatikan bahwa putaran adalah bukan satuan.
F sama dengan, ini untuk rumusnya, F sama dengan omega per 2pi. Satu aset sama dengan satu putaran per S atau 1/S. Periode disimbolkan dengan T sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh. Saturan SI untuk periode adalah second atau dalam kurung detik. Ini untuk rumusnya. Waktu T sama dengan 1/F. F adalah itu tadi ya guys. F itu tadi ini. F itu adalah frekuensi. Jadi waktu sama dengan 1/frekuensi. Contoh, jika partikel berotasi dengan frekuensi 3 putaran per second, maka setiap putaran memerlukan 1/3 second. Nah, selanjutnya ada benda tegar. Benda tegar tinjau pada benda diskret. Jika sistem partikel ini berotasi dengan kecepatan sudut omega, masing-masing partikel berotasi dengan kecepatan sudut yang sama, maka V sama dengan omega dikali R. L sama dengan R kali P sama dengan MR kali V sama dengan MR kali buka kurung omega dikali R tutup kurung. Ingat, A dikali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan B buka kurung A kali C tutup kurung dikurangi C buka kurung A dikali B dan tutup kurung. Maka L sama dengan MR kali buka kurung omega kali R tutup kurung sama dengan M buka kurung omega buka kurung R dikali R tutup kurung dikurangi R buka kurung R tutup kurung omega tutup kurung sama dengan M omega R kuadrat, sehingga L1 sama dengan M1 omega 1 omega omega R1 kuadrat. L2 sama dengan M2 omega R2 kuadrat. L3 sama dengan M3 omega R3 kuadrat. Selanjutnya momentum sudut total. L sama dengan L1 plus L2 plus L3 sama dengan buka kurung M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat tutup kurung omega. Nah, sini I sama dengan momen inersia. L sama dengan I dikali omega. Jadi I sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat. I sama dengan sigma M1 MI I sama dengan sigma M1 R RI. I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Untuk benda kontinu tegar, I sama dengan lim. Di sini ada delta M sama dengan 0, sigma R1 kuadrat, delta M, dan selanjutnya I sama dengan sampai dengan I sama dengan sampai dengan R kuadrat dm. Misalnya ada osilasi. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangannya. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik, yaitu berulang-ulang. Contoh, perahu kecil yang berayun berayun turun naik, bandul jam yang berayun ke kiri dan ke kanan, senar gitar yang bergetar, dan lain-lain. Gerak gelombang berhubungan erat dengan gerak osilasi. Contoh, gelombang bunyi dihasilkan oleh getaran seperti senar gitar, getaran selaput, gendang, dan lain-lain. Lainnya ada osilasi harmoni sederhana. Beban massa pada pegas. Salah satu gerak osilasi yang sangat lazim dan sangat penting adalah gerak harmoni sederhana. Apabila sebuah benda disimpangkan dari kedudukan setimbangnya, gerak harmonik akan terjadi jika ada gaya pemulih yang sebanding dengan simpangannya dan simpangan tersebut kecil. Suatu sistem yang menunjukkan gejala harmonik sederhana adalah sebuah benda yang
tambat pada sebuah pegas. Pada keadaan setimbang, pegas tidak mengerjakan gaya pada benda. Apabila benda disimpangkan sejauh X dari setimbang, pegas mengerjakan gaya min KX dengan rumus F sama dengan min KX. Yang ke-11 atau yang selanjutnya ada gelombang bunyi. Gelombang, gerak osilasi sederhana. Gerak osilasi sederhana adalah gerak lurus yang memenuhi persamaan gerak, yaitu dengan rumus Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus ini W T plus alfa 0. Tampak pada gambar satu, simpangan ini gambarnya. Untuk tampak pada gambar satu, simpangan Y berubah-ubah secara periodik bolak-balik. Contoh gerak osilasi adalah gerak bandul matematika dan gerak beban yang terikat pada pegas. Sesungguhnya gerak osilasi dapat juga dibayangkan sebagai proyeksi pada sumbu Y dari gerak partikel yang sedang bergerak melingkar dengan kecepatan sudut omega. Untuk gambar kedua, memperlihatkan sebuah partikel bergerak melingkar yang sedang berada di titik B. Perhatikan proyeksinya pada sumbu Y dan pemetaannya pada grafik gelombang sinus. Dapatlah dibayangkan bahwa proyeksi partikel pada sumbu Y adalah gerak osilasi. Pada persamaan satu di atas, atau gambar satu di atas argumen omega T plus alfa disebut fasa, sedangkan Y menyatakan simpangan, A menyatakan amplitudo, omega menyatakan frekuensi sudut, T menyatakan waktu, dan alfa menyatakan phase awal atau fasa awal. Gejala gelombang. Sebuah gelombang dicirikan oleh adanya perambatan energi melalui suatu medium, tetapi medium itu sendiri tidak ikut merambat. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, gelombang suara. Untuk mengamati gelombang tali dapat dilakukan dengan mengikatkan tali pada paku di tembok, kemudian ujung yang lain digerakkan naik turun. Gambar 3. Nah, di sini ada gambar 3 ya. Ini untuk contoh gambar tiganya. Gambar 3 menggambarkan sebuah gelombang tali. Bila pada suatu tempat pada tali itu kita tandai, misalnya dengan ngecatkan warna putih. Ternyata tanda putih itu hanya bergerak naik turun saja, tidak bergerak sesuai arah perambatan gelombang. Selanjutnya ada gelombang harmonis sederhana. Gambaran umum didefinisikan ini adalah gambarnya. Didefinisi gangguan yang menjalar. Contoh, gelombang di permukaan air, tali yang digoyang pada ujungnya, suara yang menjalar dari sumber sampai ke pendengar, cahaya matahari dan gelombang radio dan televisi. Jenis gelombang berdasarkan getar dan rambatnya. Di sini ada contoh untuk contoh gelombang transversal. Transversal adalah arah rambat tegak lurus dengan arah getar. Nah, yang di gambar kedua ada contoh jenis gelombang longitudinal. Longitudinal adalah arah rambat sejajar dengan arah getar. Jenis gelombang kedua, campuran. Nah, di sini ada contoh gambarnya jenis gelombang campuran. Menurut medium perambatan, gelombang mekanik perlu medium perambatan. Contoh gelombang tali, bunyi, gelombang tali dan bunyi. Dan yang kedua, gelombang non mekanik tidak perlu medium perambatan. Contoh gelombang elektromagnetik, elektromagnet. Terima kasih. Nah, sekian dari presentasi tugas akhir saya, matkul fisika. Jika ada salah kata dan kesalahan di dalam video, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.